saya smart city ini keniscayaan ya. Artinya sesuatu yang mau tidak mau harus kita terima karena perkembangan dunia ke depan ya ke sana. Bahkan saya melihat kalau kita tidak segera menyesuaikan, tidak segera melakukan shifting ya dari pola konvensional ke digitalisasi, menggunakan fasilitas teknologi, kita akan tertinggal. Ya, jadi saya kalau malah mengatakan ini keharusan, kewajiban, keniscayaan yang harus kita terima. Nah, sekarang tinggal tugas kita bagaimana melakukannya secara bertahap. Karena memang ini tidak mudah. Seperti saya bilang tadi, ini tidak sekedar melakukan penyiapan infrastrukturnya saja, tapi juga kan ini merubah kultur, merubah kebiasaan, dan merubah tradisi yang sudah berlangsung lama apalagi bicara birokrasi, bicara pemerintahan. Nah, kalau berbicara apakah smart city ini bermanfaat, saya kira sangat bermanfaat. Terbukti kami tadi merasakan kan, tidak hanya efisiensi, tapi juga terjadi penghematan dari sisi biaya, dari sisi waktu. Saya juga sempat dapat nih komplain awalnya dari para lurah dan camat. Pak, kalau begini berarti kami harus tinggal duduk di kantor untuk menandatangani seluruh, kan harus 7 menit selesai. Saya bilang nggak perlu. Kalian tetap bisa kunjungan lapangan karena semuanya sudah di handphone. Gitu. Jadi nanti dia bisa meng-approve proses administrasi itu dengan hanya memencet tombol saja di aplikasi itu, sehingga bisa keluar suratnya. Jadi Pak Camat, Pak Lurah tidak perlu ketemu warga. Yang penting nanti ada notifikasi masuk di HP mereka tinggal pencet, selesai, keluar izinnya dan bisa di-print di kantor lurah atau di rumah warga yang kemudian prosesnya sudah diselesaikan. Nah, saya kira ini keniscayaan, memang sekali lagi nih membutuhkan biaya yang cukup besar, ya, membutuhkan energi dan konsistensi kita untuk melaksanakannya, tetapi saya kira tidak ada pilihan. Kita harus mendorong pemerintah, kalau kami di Kota Kendari meyakini itu, bahwa kita harus segera menyiapkan diri supaya kita tidak tertinggal. Karena kalau menyaksikan berbagai daerah yang sudah maju, apalagi kalau kita lihat di luar negeri ya, membandingkan dengan apa yang kita alami, ya saya kira kita harus segera berbenah. Kita harus, walaupun ini butuh waktu, tetapi kita mulai dari sekarang. Bahwa ini nanti membutuhkan proses yang panjang tidak apa-apa, tapi kita mau mulai dulu. Nah, makanya kami alhamdulillah merencanakan mall pelayanan publik nanti akan kami resmikan di awal 2022 yang nanti mengintegrasikan paling tidak sekitar 24 layanan. Jadi nanti kita akan menghadirkan mall pelayanan publik dengan konsep one stop service. Jadi di situ bisa ngurus KTP, bisa ngurus pajak, kemudian bisa ngurus izin-izin. Juga kita mengintegrasikan dengan stakeholder lain. Misalnya kita bisa ngurus SIM di situ karena ada counter kepolisian, counter ya untuk kepolisian di situ untuk ngurus SIM, SKCK, Samsat. Kemudian juga bisa ngurus sertifikat tanah karena BPN juga kita siapkan tempatnya di situ. Bahkan ada pegadaian, perbankan, termasuk Kumham ya untuk ngurus paspor dan sebagainya, satu tempat. Itu 24 jenis layanan kita satukan, dan sekarang sementara kita develop, insya Allah kita akan launching di awal tahun 2022. Ini bentuk keseriusan kita untuk menghadirkan tadi itu konsep smart city, yang bagaimana sebuah kota itu dikelola secara lebih efisien, berbasis teknologi. Kita tidak perlu misalnya kunjungan ke lapangan untuk mengetahui di satu wilayah banjir atau tidak, terjadi peristiwa apa, dengan kita sudah alhamdulillah connect juga dengan kepolisian, lalu lintas kita sudah ada 16 titik ETLE ya, elektronik yang disediakan untuk mendeteksi transportasi dan lalu lintas kendaraan kita di Kota Kendari, dan ini semua kita integrasikan nanti. Nah, ini kalau saya memandang ini wajib dan saya kira harus, tidak ada pilihan, tinggal tahapannya yang kemudian kita atur supaya nanti terjadi perubahan secara gradual dan bisa nanti menghadirkan manfaat dan pelayanan yang lebih baik dan lebih berkualitas bagi masyarakat kita. Iya, jadi kalau berbicara tahapan memang paling tidak sekarang ini kita membuat konsep besarnya dulu ya, bahwa kita menyadari bahwa sistem pelayanan kita ini harus kita rubah
dari yang semula konvensional itu berbasis digital. Dan ini sudah mulai kita canangkan sejak awal supaya menjadi pemahaman bersama. Dan secara bertahap ya, mulai dari pejabat eselon 2 di tingkat dinas itu kemudian kita berikan pemahaman, kemudian turun ke bagian staf dan seterusnya untuk kemudian ini bisa menjadi gerakan bersama. Begitu juga di tingkat kelurahan, kecamatan kita lakukan, dan saya supaya tidak bebannya kemudian semuanya ada di kami, itu saya memberikan ruang sefleksibel mungkin kepada masing-masing dinas untuk membuat perencanaan masing-masing yang nanti kemudian secara keseluruhan kita integrasikan. Jadi untuk sementara ini saya memberikan kebebasan untuk kepada seluruh dinas mencoba untuk memulai dari apa yang paling mereka bisa. Ya, jadi bahkan saya kompetisikan. Kita kompetisikan mereka untuk kemudian mau melakukan terobosan, melakukan inovasi, melakukan langkah-langkah yang sebelumnya tidak dilakukan, sebelumnya tidak diterapkan, itu kita dorong. Nah, berbagai aplikasi yang saya sebutkan tadi itu sebagian besarnya muncul dari dinas. Sebagian besarnya muncul dari dinas teknis yang kemudian kita ramu bersama, yang kemudian nanti diintegrasikan dengan secara keseluruhan. Nah, ini yang tahapan-tahapan yang sedang kita lakukan, termasuk juga ya memang kalau berbicara komprehensifnya ini kan membutuhkan biaya yang cukup besar, termasuk penyiapan infrastrukturnya. Kita juga menyiapkan jaringan optiknya ya, fiber optiknya untuk kemudian mendukung pelaksanaan konektivitas antar dinas dan antar layanan. Ini juga sementara kita persiapkan, termasuk bagaimana nanti sistem aduan kita juga bisa terkonek dengan dinas-dinas teknis, karena kita merencanakan agar nanti semua sistem aduan ini bisa menyatu ya. Jadi terus terang yang sekarang kami lakukan itu dan melibatkan banyak pihak ya. Kita juga melibatkan beberapa pihak, termasuk kita meminta support dari kementerian, walaupun Kota Kendari tidak masuk dalam 100 kota yang dimasukkan dalam pilot project Smart City, tapi kita tidak berkecil hati. Kita tetap saja dengan sumber daya yang ada, dengan kemampuan yang ada, dengan anggaran yang tersedia, kita coba memulai. Paling tidak mudah-mudahan kita tidak tertinggal dari daerah-daerah lain. Seperti itu. Tantangannya memang ya seperti tadi saya bilang, anggaran kita kan terbatas, apalagi situasi COVID ya. Kemarin refocusing berkali-kali, kita sudah menganggarkan, sudah memprogramkan, tiba-tiba pemerintah pusat stop gitu, tidak kemudian mengizinkan untuk lanjut. Tetapi ya dengan segala keterbatasan itu kan kita tidak boleh menyerah ya. Ya tentu keterbatasan anggaran, terus kemudian itu tadi tantangan kultural, masyarakat yang sudah terbiasa dengan pola konvensional ya. Kemudian tantangan yang lain juga karena kami ini di kawasan timur Indonesia, sehingga infrastruktur pendukungnya pun juga tentu berbeda dengan ketika di wilayah Jawa. Kami masih ada blank spot yang tidak ada sinyal. Jadi kalau mau digital juga susah gitu, karena masih ada 1-2 titik di wilayah Kota Kendari ini yang memang harus bergeser untuk bisa mendapatkan sinyal gitu. Jadi ya itu tantangannya yang ya, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita tetap harus mencari solusi di tengah banyaknya tantangan ini.